Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kembali lagi dari Bukit Sion, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Allah kepada kami semua. Kami percaya pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Itu semua berkat dan pertolongan-Mu semata. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami ingin disapu oleh firman-Mu sebagai kekuatan hidup kami, sebagai pegangan hidup kami. Untuk itu kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, agar firman-Mu yang kami baca dapat tertanam baik dalam hati kami dan dapat menjadi suluh pedoman dalam hidup kami. Bapa di sorga, bersabdalah karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus itu yang menjadi Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, berdasarkan renungan harian Toraja, Senin 4 Oktober 2021, bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 7, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan, kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau cerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai Israel, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi yang indah ini yaitu saling menolong dalam pernikahan. Saling menolong dalam pernikahan. Menolong merupakan tindakan yang dikehendaki Allah. Jika seseorang menolong, maka seseorang akan menampakkan kasih Allah dalam dirinya. Kalau kita melihat di kitab Kejadian, Hawa menjadi penolong bagi Adam untuk menjalankan misi Allah di dalam dunia ini. Bacaan kita pada ayat yang 14 dikatakan, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Bacaan kita hari ini berbicara tentang bagaimana
bagaimana konteks jemaat yang ada di Korintus yang hidup dalam berbagai macam kebudayaan, suku dan ras agama. Untuk itu Paulus memberi nasihat kepada suami atau kepada istri untuk hidup beriman kepada Kristus dan saling menolong antara satu dengan yang lain. Ini juga menjadi proses penginjilan bagi setiap rumah tangga atau setiap keluarga yang melihat pernikahan sebagai sebuah keyakinan bahwa dalam pernikahan tersebut, fokus pernikahan tersebut adalah Allah sendiri. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Untuk itu dalam bacaan kita, Paulus tidak mau jika ada seorang suami beristrikan seorang yang tidak beriman lalu menceraikannya. Paulus mau bahwa suami dapat menolong istri yang tidak beriman tersebut untuk beriman kepada Kristus. Juga sebaliknya, jika suami yang tidak beriman, istri dapat menolongnya untuk beriman kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, inilah cara Paulus menyikapi keadaan yang ada di Korintus, yang mengalami problem-problem yang begitu luar biasa, terutama pada proses pernikahan. Saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain adalah tujuan utama untuk menggapai kemuliaan Allah dalam pernikahan. Tidak hanya dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari, kita dapat menolong sesama. Kita dapat menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Di sisi lain juga ketika kita melihat Paulus tidak berkompromi kepada yang namanya perceraian. Paulus mau supaya orang yang tidak beriman dapat kembali beriman melalui pernikahannya. Untuk itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari melihat pernikahan, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Terlebih khusus menolong keluarga kita, menolong orang-orang yang berkekurangan. Istri dapat menolong suaminya, suami dapat menolong istrinya. Dan itu terus-menerus terjadi dalam proses pernikahan. Kiranya Roh Kudus memberkati. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang terus mengasihi kami dari hari ke hari. Hari ini kami bersyukur atas rahmat anugerah yang Engkau berikan kepada kami, kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu terus menguatkan kami dalam menjalani hidup ini, agar kami terus makin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berduka. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup mereka. Engkau mengetahui pergumulan masalah hidup mereka yang berduka.
Untuk itu kami serahkan mereka yang berduka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menjaga mereka, menguatkan mereka, bahkan menghibur mereka, sehingga melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka mereka dapat dihiburkan dan dimampukan dalam menjalani hidup ini. Bapa di sorga, terima kasih. Juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan mereka dalam proses-proses pemulihan. Obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati. Juga Tuhan berkati para dokter, tenaga medis, juga keluarga yang senantiasa mendampingi. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan mereka semua. Engkau terus bersama-sama dengan mereka, dan melalui obat-obatan dan para medis keluarga itu dapat mendatangkan kesembuhan yang tentunya asalnya daripadamu. Terima kasih Allah. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan, baik selaku Bapak dan Ibu dalam pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Berikan kekuatan, kesehatan. Juga baik selaku pemuda-pemudi, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dalam menempuh pendidikan, dalam bangku kuliah, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan, kesehatan juga kepada anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, dalam pendidikan, dalam masa pertumbuhan. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka. Terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, dilanda bencana alam, apapun yang terjadi dalam hidup saudara-saudari kami semua. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong mereka dan ajar mereka untuk terus bergantung sepenuhnya kepadamu, karena Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para lansia, janda duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka semua dalam segala keterbatasan mereka. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan mereka semua, memberikan kekuatan, kesehatan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, tetapi sebelum itu kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan menaungi kami semua. Roh Kudus-Mu akan memberkati kami, mencurahkan dan melindungi kami. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh baik dalam hidup kami semua. Hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Kembali lagi dari Bukit Sion, saya kembali menyapa Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.